Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen, pengampu Human Integrated System. Kami dari kelompok HIS 08 kelas AEDA yang beranggotakan Baskoro Cahyo Nugroho, Bintang Adi Wicaksana, Muhammad Reza Prasetya, dan Riza Ahmad Haidar ingin menyampaikan materi terkait final project. Yang pertama akan dibawakan oleh Mas Baskoro. Terima kasih Mas Bintang. Izin memperkenalkan diri, saya Baskoro akan menyampaikan bab 1 terkait latar belakang. Next. Bab 1 pendahuluan untuk 1.1 latar belakang. Yang pertama itu ada apa itu laundry. Laundry itu adalah layanan jasa pencucian pakaian, kain ataupun tekstil. Laundry merupakan kebutuhan penting di era modern ini, terutama area perkotaan. Selanjutnya itu adalah pentingnya laundry saat ini. Laundry itu adalah solusi yang efisien untuk bekerja dengan waktu yang terbatas, sehingga keefisienan dan harga terjangkau terutama untuk laundry kiloan akan sangat membantu bekerja dengan waktu terbatas. Selanjutnya, masalah yang dihadapi. Penggunaan keranjang plastik individual untuk memisahkan cucian pelanggan itu yang biasanya sering dipakai pada laundry kiloan. Pada hal ini memiliki kelemahan, yaitu memakan ruang, kurang efisien, risiko tercampurnya cucian, serta potensi ketidaknyamanan fisik pekerja sehingga menyebabkan risiko di waktu yang akan datang. Kemudian dibutuhkan adanya inovasi, yaitu alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Selanjutnya itu adalah rumusan masalah dengan latar belakang yang telah disampaikan. Dibutuhkan adanya inovasi pembuatan troli bersekat yang efektif dan juga ergonomis. Next. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang troli yang dapat mempermudah proses pemisahan dan pengangkutan cucian, dan juga merancang troli yang ergonomis tentunya. Selanjutnya adalah manfaat penelitian, yaitu bagi pelaku usaha menjadi solusi praktis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan di laundry-nya. Kemudian untuk bagi peneliti, menambah wawasan dan juga pengalaman dalam merancang alat bantu. Dan juga untuk masyarakat umum menjadi referensi inovasi untuk di bidang lainnya juga. Selanjutnya itu adalah ruang lingkup. Perancangan alat bantu troli ini berdasarkan prinsip antropometri, biomechanics, dan design of manual handling serta fatigue dan energi consumption. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk bab 2, yaitu adalah landasan teori. Untuk pertama, antropometri merupakan salah satu cabang ilmu ergonomi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia yang dapat digunakan untuk merancang fasilitas yang ergonomis. Untuk pengukuran ini menggunakan alat antropometer. Pengukuran ini meliputi pengukuran tubuh secara berdiri, posisi duduk, kepala, dan tangan. Kemudian ada biomechanical and design of manual handling. Biomechanical merupakan ilmu yang mempelajari gerakan tubuh saat bekerja, merupakan interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan alat untuk mengurangi tingkat kelelahan otot serta meningkatkan produktivitas. Jenis biomekanik itu ada dua. Yang pertama ada static biomekanik, kemudian ada dynamic biomekanik. Kemudian ada design of manual handling, yaitu berkaitan dengan pemahaman terkait alat bantu yang dapat dipergunakan untuk mempermudah tuntutan tugas pada pekerja yang berat dan kompleks. Contohnya itu seperti pada troli, alat angkat hidrolik manual, atau alat angkut dengan mekanisme. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja, kemudian ada kelelahan saat bekerja, jadi dapat meningkatkan kenyamanan dalam bekerja. Kemudian ada fatigue and energy consumption, yaitu fatigue itu kelelahan kerja, yaitu saat otot tidak dapat berfungsi dengan baik akibat beban kerja yang berat dan gerakan yang tidak teratur. Semakin berat pekerjaan, semakin cepat terjadinya kelelahan. Cara mengukur kelelahan itu bisa dengan detak jantung, pernapasan, tekanan darah, suhu tubuh. Kemudian ada energy consumption atau konsumsi energi.
Itu untuk menunjukkan tingkat beban kerja fisik berdasarkan aspek psikologis dan fisiologi. Cara pengukurannya itu berdasarkan konsumsi oksigen dan detak jantung. Yang normal itu detak jantung saat beristirahat ada pada nilai 70 beat per menit. Kemudian untuk konsumsi oksigen yaitu 1 liter oksigen atau sama dengan 4,8 kilokalori energi. Pengukurannya dilakukan saat bekerja dan istirahat. Kemudian ada bab 3 akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Reza. Untuk bab 3 metodologi penelitian, kami menggunakan diagram alir seperti gambar di slide, yang dimulai dari perumusan masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian dilanjut pengolahan data dan usulan perbaikan, pembahasan dan analisis, kemudian terakhir kesimpulan. Untuk keterangan simbol, metodologi penelitian terminator oval digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari penelitian. Biasanya berisi kata mulai dan selesai. Kemudian proses itu persegi panjang menunjukkan tahapan utama dalam penelitian seperti identifikasi masalah dan pengolahan data. Kemudian untuk keputusan, simbol ini digunakan belah ketupat untuk pengambilan keputusan dalam penelitian. Kemudian simbol panah untuk menunjukkan arah alur kerja, menghubungkan setiap tahap dalam penelitian agar lebih mudah dipahami. Lanjut penjelasan diagram alir untuk rumusan masalah, yaitu pekerja laundry mengalami kelelahan akibat membawa keranjang individual dan sering berjongkok. Solusinya adalah troli laundry 3 sekat untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian pengumpulan data meliputi dimensi antropometri pekerja, analisis biomekanika postur kerja, tingkat kelelahan, serta kebutuhan desain ergonomis. Kemudian pengolahan data diolah dengan perhitungan antropometri, analisis Reba dan NIOS, serta estimasi konsumsi energi pekerja untuk menghasilkan desain yang lebih ergonomis. Kemudian kesimpulan, desain troli baru terbukti mengurangi beban kerja dan meningkatkan produktivitas. Rekomendasi diberikan untuk implementasi dan pengembangan lebih lanjut. Untuk bab 4 boleh dilanjut Mas Riza. Untuk bab 4, objek yang diamati itu adalah lokasi kerja. Kita di usaha laundry, untuk jumlah pekerjanya ada 2 orang, untuk jenis kelaminnya ada laki-laki. Untuk parameternya ada antropometri, biomekanik, and design of manual handling, dan fatigue. Selanjutnya, untuk landasan kelompok HIS 08 membuat desain usulan ini karena adanya keluhan pada keranjang konvensional. Pertama itu sering merasa sakit pada daerah punggung dan pinggang serta kaki karena sering membungkuk dan berada pada posisi jongkok dan berdiri terus-menerus. Yang kedua, merasa kelelahan karena harus mengangkut beban yang berlebih dalam sehari. Yang ketiga, material plastik pada keranjang konvensional yang dikhawatirkan mudah patah ketika membawa beban berlebih. Yang keempat, ada beberapa keranjang konvensional tajam pada bagian pegangan tangan sehingga sering melukai tangan pekerja. Untuk solusi yang ditawarkan pada kelompok kami, yang pertama membuat desain troli yang dapat membuat tubuh pekerja berada di kondisi netral. Yang kedua, troli dapat menghilangkan keharusan pekerja untuk mengangkut beban berlebih sehingga dibuat dengan 3 sekat. Yang ketiga, menggunakan material besi sehingga troli menjadi kokoh. Yang keempat, pegangan dibuat berbentuk silinder yang dapat memberi kenyamanan ketika menggenggam tanpa harus khawatir tangan terluka. Ini adalah desain yang dibuat oleh kelompok kami HIS 08. Trolinya dibuat dengan 3 sekat dengan masing-masing ukuran 1,5 meter. Tinggi troli 90 cm, sejajar dengan tangan pekerja. Untuk lebar troli 60 cm, sejajar dengan lebar bahu pekerja, sehingga nyaman untuk digunakan. Yang ketiga, diameter pegangannya seukuran dengan 4 cm, sesuai dan nyaman untuk digenggam. Dengan mempertimbangkan dimensi tubuh dan batasan beban kerja, desain troli ini memberikan solusi ergonomis yang lebih baik dibandingkan penggunaan keranjang konvensional. Penggunaan troli ini dapat membuat pekerja usaha laundry lebih nyaman dan efisien dalam bekerja.
Selain itu, bisa menghindari posisi bekerja yang beresiko menyebabkan cedera pada postur yang salah. Untuk selanjutnya ada biomekanik and design of manual handling. Pertama, mengharuskan pekerja untuk membawa beban yang berlebih secara vertikal sambil berpindah tempat berulang kali dalam sehari. Mengharuskan pekerja berada pada posisi jongkok, berdiri, dan membungkuk. Potensi cederanya ada di otot, sendi, dan tulang belakang. Untuk desain yang baru kami buat, yang pertama, mempermudah pekerja dalam membawa beban berlebih secara horizontal dan mobilitas menjadi lebih nyaman. Yang kedua, pekerja akan mendapatkan posisi tubuh yang lebih netral. Ketiga, dapat membawa 3 pakaian pelanggan sekaligus. Yang keempat, dapat mengurangi cedera pada otot, sendi, dan tulang belakang. Terus selanjutnya ada fatigue and energy consumption. Tingkat kelelahan pekerja dapat dikurangi secara signifikan dengan menggunakan troli ini karena pekerja tidak lagi harus mengangkat dan membawa pakaian pelanggan secara manual dalam jumlah besar. Berdasarkan studi ergonomi, pengurangan beban angkat sebesar 50% dapat menurunkan tingkat konsumsi energi bekerja hingga 30%. Yang berarti pekerja dapat lebih lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Dengan desain troli baru yang menggunakan roda, pekerja cukup mendorong cucian dari satu tempat ke tempat yang lain, yang jauh lebih hemat energi dibandingkan membawanya. Penurunan kelelahan ini juga berdampak positif pada efisiensi kerja dengan energi yang lebih terjaga. Pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang sama tanpa harus sering istirahat karena kelelahan. Dengan demikian, penggunaan troli ini meningkatkan efektivitas pekerja dan memberi keuntungan bagi produktivitas usaha laundry secara keseluruhan. Untuk bab 5, kesimpulan dan saran. Penelitian ini bertujuan untuk merancang troli bersekat guna meningkatkan efisiensi dan ergonomi kerja pada usaha laundry kilauan. Saat ini pekerja masih menggunakan keranjang plastik individual yang mengharuskan mereka mengangkat, membungkuk, dan berjalan bolak-balik, yang meningkatkan resiko cedera muskuloskeletal dan menurunkan produktivitas. Metode penilaian ini melibatkan analisis antropometri, biomekanik, serta kelelahan dan konsumsi energi untuk menentukan dimensi troli yang sesuai dengan postur pekerja. Analisis biomekanik menggunakan NIOSH lifting equation menunjukkan bahwa metode konvensional memiliki resiko ergonomis yang tinggi. Sementara evaluasi tingkat kelelahan dilakukan melalui pengukuran detak jantung sebelum dan sesudah aktivitas kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa troli bersekat dapat mengurangi frekuensi angkat beban, menurunkan tekanan pada punggung bawah, serta meningkatkan efisiensi operasional. Dengan desain ergonomis, troli ini membantu pekerja mengurangi kelelahan, meningkatkan kenyamanan, dan meminimalkan resiko cedera, sehingga dapat diterapkan sebagai solusi standar untuk lingkungan kerja yang lebih nyaman dan produktif pada industri laundry. Untuk saran, pemilihan material ringan dan kuat agar troli lebih mudah digunakan dan tahan lama. Roda berkualitas tinggi dengan sistem rem untuk memastikan troli stabil. Pelatihan ergonomi bagi pekerja agar mereka dapat menggunakan troli dengan cara yang benar dan lebih efisien. Sekian dan terima kasih.